minggu kemarin itu maaf ya, itu wiziknya nggak bisa diteruskan, nggak bisa dipanjangkan waktunya. Ini kemarin kan kita sampai di mana ya? Kalau nggak salah kemarin kita ada yang masih ingat kemarin kita sampai di mana? Ini 4 orang, siapa lagi? Mbak Yunita. Selamat malam Mbak Yunita. Ada masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Halo, semuanya masih di tempat kan ya? Ini ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas apa? Halo, semuanya masih bisa dengar suara saya? Bisa? Oke, ada yang masih ingat minggu kemarin bahasannya tentang apa? Ini siapa lagi nih? Oh, udah ada 5 orang. Siapa ini? Selamat malam, Mbak Eeng, Mbak Ani, Mbak Yunita. Selamat malam. Yuk, yuk kita refresh materi minggu kemarin. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Ini langsung saya mulai aja ya, udah 6 orang. Selamat malam Mbak Eeng. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Ani. Ini karena udah 6 orang, saya cek lagi ya. Di sini ada Mbak Muji, Mbak Sylvia, Mbak Fevi, Mbak Yunita, Mbak Eeng, sama Mbak Ani. Ya, kemarin Mbak-mbak cantik berenam ini. Masih ingat nggak kira-kira minggu kemarin kita bahas apa? Apa perlu saya flashback sedikit-sedikit? Saya ulang lagi. Oh ya, update tugas ya. Jadi tugas yang sudah saya terima, tugasnya Mbak Yunita, Mbak Eeng, Mbak Fevi, Mbak Suhartini, sama Mbak Muji. Nah, ini kayaknya Mbak Ani, ini tugasnya belum ya Mbak Ani ya? Mbak Sylvia,
Belum. Oke, jadi tugas yang minggu ini itu nanti ada hubungannya dengan tugas yang mau saya berikan pada saat pertemuan besok. Ya, nanti kita omongkan masalah tugas ya. Nah, sebentar-sebentar sebelum tugas ini, oh ya, ini ada satu lagi siapa yang baru masuk nih? Selamat malam Pak Nano. Ini udah 7 orang ya, insya Allah pas ini sudah. Mbak Suhartini masuk juga. Selamat malam Mbak Suhartini. Ya, enggak apa-apa Mbak. Waalaikumsalam. Oh iya. Kemarin udah dapat info semua ya, saya majukan setengah jam ya. Jadi kemarin karena program musiknya bermasalah, nggak bisa diperpanjang. Ini Pak Nano kayaknya masuk daftar yang belum ngasih tugas ke saya ya, yang sudah mengumpulkan tugas 2. Nanti tolong ingatkan saya kalau misalnya ada yang namanya belum ada. Ya, ada 5 orang yang sudah mengumpulkan tugas ke saya. Ini yang belum, kayaknya Pak Nano belum, Mbak Ani juga belum, Mbak Sylvia belum ya, Mbak Ernawati juga belum. Nah, jadi karena tugas yang ketiga ini ada hubungannya dengan tugas yang kedua, loh, tugas yang ya nih, sambil mengingatkan nih, tugas yang ke satu. Tugas yang ke satu, yang belum, nih tugas ketiga ya. Ayo tugas satu siapa yang belum ngumpulin? Angkat tangan. Salah. Ketik sendiri. Ntar, saya cek dulu ya. Tugas satu itu saya sampai sudah lupa siapa aja yang udah. Ntar saya cek dulu. Yang sudah tercatat untuk tugas satu. Ini tugas satu ada Mbak Ani sudah, Mbak Muji sudah, Pak Nano sudah, Mbak Suhartini sudah, Mbak Fevi sudah. Tinggal Mbak Yunita, Mbak Sylvia, Mbak Eeng sama Mbak Erna. Ini yang belum nih. Oh iya, Mbak Yunita udah saya catat nih. Mbak Eeng sama Mbak Erna belum ya tugas satunya. Tugas kedua kemarin yang bikin 2, saya ingatkan tugas 2 ya. Tugas kedua itu masalah pertanyaan dan pernyataan. Mbak Sylvia belum masuk Mbak tugasnya. Yang pertama di email ya, tugas yang satu. Atau kalau enggak kan kemarin soalnya TTM pertemuan ngumpulinnya.
Yang ikut pertemuan 4 orang. Dikirim email, Mbak Sylvia, tugasnya. Kan kemarin nggak sempat datang TTM ya? Ya, 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 ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi ya, jadi tugas untuk TTM kedua, ya, satu, kumpulkan semua tugas bagi yang belum satu dan dua. Yang kedua, ada tugas ketiga untuk TTM besok ya. Jadi dari tugas 2 kemarin itu kan ada 2 bagian, pertanyaan dan pernyataan. Nah, bagian pernyataan itu kan ada bagian materi yang paling dimengerti. Dipresentasikan di TTM 2. Materi apa yang paling Anda pahami tersebut. Durasi maksimal 5 menit. Kalau nggak hadir, direkam aja ya. Direkam, nanti dikirimkan ke saya. Atau diupload ke YouTube. Nanti linknya kasih ke saya. Ya. Durasi maksimal 5 menit. Video, ya video. Jadi tugas yang ketiga besok, dari tugas yang kedua ini, ya, bagi yang belum mengumpulkan, 4 orang yang lainnya yang belum mengumpulkan, nanti bagian pernyataannya dipresentasikan di TTM kedua. Materi apa yang paling Anda pahami, durasi maksimal 5 menit, bahannya, ya, nggak perlu PowerPoint, nggak perlu komputer, bahannya saya kasih papan dan kapur. Ya, spontanitas. Urutan presenter, acak. Ya, udah jelas semuanya untuk tugas yang ketiga? Gimana semuanya? Mbak Muji, Mbak Sylvia, Mbak Fevi, Mbak Yunita, Mbak Eeng, Mbak Ani, Pak Nano. Jelas? Saya masih menunggu 5 orang yang belum mengumpulkan tugas 1. 4 orang yang belum mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2 ya. Kesadaran masing-masing lah ya, nggak usah saya jelaskan siapa-siapa orangnya. Yang belum 1 sama 2, saya tetap kasih nilai meskipun teman-teman ngumpulinnya sebelum TTM, tapi tentu saja nilainya berbeda dengan teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu, ya. Jadi nanti harap maklum kalau ada perbedaan dengan teman-teman yang mengumpulkan duluan. Oke, kita bisa move on ke materi ya. Udah jelas semuanya masalah tugas dan TTM yang kedua? Udah semuanya? Oke. Nah, saya lanjut ke pertemuan yang kemarin dulu. Ada yang masih ingat ke pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tentang apa kemarin? Deviasi. Boleh. Deviasi itu bagian nih. Arus kas yang tidak pasti ya. Deviasi. Ada yang lain yang masih ingat? Selain masalah deviasi, kita kemarin bahas apa aja?
Oke, saya ulas sedikit ya. Ya, jadi pertemuan yang kemarin kita bahas investasi. Investasinya, karena dalam setiap investasi kita pasti menemukan resiko. Resiko itu apa? Yang dimaksud dengan resiko itu apa? Resiko itu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, misalnya kita berharap dapat uang 1 miliar, tapi kenyataannya kita cuma dapat 500 juta. Berarti ada penyimpangan sebesar 500 juta antara pengembalian yang kita harapkan dan kenyataan yang kita dapatkan. Itu yang dinamakan deviasi. Ya. Nah, resiko itu yang paling sering disimbolkan dengan operating risk atau resiko operasi. Ya. Resikonya tinggi itu jika laba operasinya peka terhadap penjualan. Maksudnya apa? Laba operasi itu sangat berpengaruh dari naik turunnya penjualan. Jadi semakin labanya itu bergantung terhadap besarnya penjualan, semakin resiko operasinya itu tinggi, atau kita bilang operating leverage-nya tinggi. Seperti yang kita bahas kemarin, ada 2 unsur biaya, ada fixed cost sama variable cost. Ada yang masih ingat bedanya fixed cost dan variable cost? Yuk, cep. Masih ingat nggak? Bedanya fixed cost sama variable cost. Yuk, siapa yang bisa jawab nih? Mbak Nano, Mbak Ani, Mbak Eeng, Mbak Yunita, Mbak Fevi, Mbak Sylvia, Mbak Muji. Dia masih ingat nggak? Kalau variable cost berubah sesuai dengan banyaknya atau volume produksi. Ya, tepat sekali. Makasih Mbak Suwartini. Kalau fixed cost? Fixed cost. Kalau fixed cost? Ayo. Siapa nih? Biaya tetap. Ya, benar Mbak Sylvia. Biaya tetap. Maksudnya biaya tetap itu gimana Mbak Sylvia? Tidak tergantung banyaknya produksi. Ya, benar. Makasih Mbak Suwartini. Ya, makasih Mbak Ani, Mbak Sylvia. Jadi benar ya, fixed cost itu biaya tetap. Fix itu kan tetap. Jadi seperti yang kita tahu, total biaya itu penjumlahan dari biaya tetap sama biaya variabel. Nah, teman-teman kalau perhatikan, variable cost itu kan variabelnya dikalikan dengan key. Key itu apa? Kuantitas atau volume produksi. Jadi sudah jelas sekali bahwa variable cost ini bergantung dari berapa banyaknya produksi atau tingkat produksi. Ya. Nah, jadi ini pakai persamaan matematika. Total cost itu kan P kali Q. P itu harga, Q itu kuantitas. Itu sama dengan penjumlahan dari fixed cost ditambah variable cost. Yang mana variable cost-nya itu harga variabelnya dikalikan dengan kuantitinya. Nah, kalau Q-nya, ini persamaan dasar matematika biasa ya. Kalau Q-nya kita letakkan di sebelah kiri semua, maka kita akan bisa menemukan Q atau quantity pada saat break even itu sama dengan fixed cost dibagi dengan P dikurangi V. Ya. Jadi ini persamaan matematika biasa. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemarin kita juga membahas tentang resiko adalah arus kas yang tidak pasti atau degree of operating leverage. Semakin tinggi resikonya, degree of operating leverage-nya juga tinggi. Ya. Jadi semakin tinggi degree of operating leverage-nya, arus kasnya menjadi semakin tidak pasti. Ya. Ketidakpastian arus kas itu juga bisa dihitung dari koefisien variance, ya. Coefficient of variation. Ya, jadi semakin tinggi koefisien variance-nya,